Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah kita semua bisa kumpul lagi di Zoom ini. Eh, Hari ini kita akan melaksanakan diskusi dengan materi isu yang ada di instansi masing-masing ya teman-teman. Begitu saja ya. Untuk pelaksanaannya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan isu, yang ketiga ada tanya jawab dan uh, saran dari teman-teman sekalian, dan terakhir penutup. Itu saja. Sebelum kita mulai pemaparan isu, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Dapat diakhiri. Berikutnya adalah pemaparan isu di masing-masing instansi. Mungkin ada teman-teman yang ingin mendahului tentang isu di instansinya seperti apa. Dipersilahkan. Ada yang mau mendahului? dipilih Mbak Titis saja, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Atau mungkin Mbak Hanum dulu boleh? Ya, terima Monggo Mbak kasih Hanum. Mbak Titis atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Jadi, kalau untuk satu isu yang saya angkat, yaitu mengenai diskriminasi masyarakat terhadap ekskusta. Jadi, ekskusta di sini itu orang yang dia itu dinyatakan telah sembuh. Jadi, bakteri yang ada di dalam tubuhnya ketika dicek secara medis itu sudah mulai berkurang, seperti itu. Nah, jadi di sini meskipun orang ini itu sudah sembuh, tapi masyarakat tuh biasanya masih mengucilkan gitu. Jadi eh, apa namanya didiskriminasi. Nah, dampaknya sendiri ini tuh bisa menyebabkan si ekskusta ini nanti dia itu nggak bisa mengembangkan dirinya gitu ketika dia udah ada di masyarakat. Nah, kalau untuk solusi yang saya tawarkan sih sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu sosialisasi ke masyarakat tentang penyakit kusta tuh kayak gini. Terus kalau ekskusta tuh kayak gini 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 kayak gitu. Terus melakukan optimalisasi publikasi melalui sosial media juga. Lalu yang ketiga ada membuat pamflet. Cuman kalau menurut saya yang paling realis itu kayaknya lebih ke publikasi melalui sosial media sih. Seperti itu. Ya, terima kasih buat Mbak Hanum untuk isu yang pertama ya tentang diskriminasi ekskusta. Yang kedua mungkin bisa dilanjut Mas Denny. Dipersilahkan Mas Denny. Terima kasih Mbak Titis. Untuk di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, kebetulan saya di bidang pengawasan. Kurang lebih di 4 bulan yang saya lalui di sini ada beberapa isu mungkin, cuman kan kita harus yang ada di dekat kita dan sesuai tupoksi kita. Sebenarnya saya belum memutuskan antara dua yang menurut saya yang bisa dipilih dan dicari solusinya. Yang pertama mengenai mengenai ini pengaduan baik tenaga kerja atau pekerja terkait masalah pelaksanaan norma kerja di perusahaannya. Jadi ketika ada pengaduan untuk saat ini pengaduannya masih manual sehingga saya lihat ada beberapa pengadu yang datang ke kantor untuk memfollow up kembali laporannya sampai di mana dan sebagainya sehingga kurang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua saya lihat karena saya kebetulan jadi admin WLKP juga. WLKP itu sebenarnya akun dari Kemnaker, cuma diberikan kepada provinsi yang mengelola ada di bidang pengawasan. Nah, untuk WLKP sebenarnya relate dengan pekerjaan saya sehari-hari juga, karena kebetulan 3 bulan sekali juga membuat laporan atau dashboard tenaga kerja juga untuk diberikan ke Sumgram. Jadi saya sih kalau untuk kedua poin ini arahnya pengennya eh, mengelola pengaduan nanti sedemikian rupa jadi ada laporannya juga, jadi kita bisa memantau tiap bulan tuh pengaduan ada berapa
dan sampai di mana, mayoritas di kabupaten mana, dan itu relate sama WLKP-nya, apakah sudah ada WLKP dan sebagainya. Nah, ketika saya melihat 3 bulanan laporan WLKP, eh, ternyata kurang signifikan juga jumlah perusahaan yang mendaftar itu setiap bulannya. Jadi arahnya saya adalah ketika memang kita bertemu dengan beberapa banyak perusahaan, kita juga mensosialisasikan mengenai pentingnya WLKP. Terima kasih Mbak Titis. Selanjutnya dari Mas Nur Fadila, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Titis kesempatannya di sini. Saya bertugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ditempatkan di UPT Rehabilitasi Sosial di Nalaras, Pasuruan. Di sini isu yang saya temukan selama saya bekerja kurang lebih 4 bulan, saya melihat pengadministrasian data penerima manfaat atau klien ini yang masih kurang optimal atau masih menggunakan sistem konvensional. Kenapa saya mengambil isu tersebut? Karena di PT SBR Pasuruan ini merupakan UPT yang memiliki klien terbanyak di PT SBR Pasuruan Banjir di awal-awal tahun 2022 ini hingga sekitar 4 kali banjir yang dikhawatirkan nantinya jika ini akan hilang atau rusak kalau tidak segera diselesaikan permasalahannya seperti itu. Karena selain itu juga takutnya hilang atau rusak, yaitu ketika petugas atau kita sebagai petugas sosial membutuhkan data klien, itu kesulitan untuk mencari data-data yang klien tersebut sudah masuk di tahun-tahun sebelumnya, seperti misalnya di tahun 2010 atau di tahun 2015 seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang lama ketika kita ingin membutuhkan data tersebut. Terus tidak sesuainya data klien antara petugas satu dengan petugas yang lainnya, itu masih sering terjadi seperti itu. Terus terhambatnya juga dalam menghubungkan klien dengan keluarga karena data-data tersebut hilang atau rusak. Mungkin itu Mbak Titis dan teman-teman itu yang akan saya angkat. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mas Fadil terkait isu yang ada di UPT Bina Laras Pasuruan ya. Berikutnya dari Mbak Nur Fitria, dipersilahkan Mbak. Terima kasih Mbak Titis dan teman-teman untuk waktunya. Saya Nur Fitriani dari UPT RSPRW Pasuruan. Sebenarnya saya masih agak bingung dengan isu saya. Ada dua, antara evaluasi bulanan penerima manfaat dan juga asesmen di UPT RSBRW ini yang berbelit. Untuk evaluasi bulanan ini, sebenarnya itu sudah ada evaluasi bulanannya, tapi untuk prakteknya itu masih belum. Jadi untuk prakteknya baru 3 bulan sekali. Terus untuk penilaiannya rapor di akhirnya itu masih awangan. Jadi kayak tidak ada standar nilainya sendiri. Terus untuk beberapa penilaian dari instruktur atau guru keterampilan itu tuh belum ada formatnya sendiri dari bidang rehabilitasi. Kemudian untuk isu yang kedua itu adalah asesmen yang berbelit atau yang kurang tepat sasaran. Menurut saya dari waktu pengalaman saya penerimaan PM baru di UPT ini, ada banyak form assessment yang ada dan itu setiap pertanyaannya itu selalu berulang-ulang. Selain itu, kan karena UPT RSBRW ini basisnya provinsi, jadi banyak PM yang itu datang dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur, misalnya saja Tuban, Banyuwangi, terus Ngawi, itu kan perjalanan jauh, orang tua diberi pertanyaan yang sebegitu banyaknya dan juga berulang-ulang, itu menurut saya kurang efektif. Misalnya saja pertanyaan seperti, PM ini sholatnya tuh yang berulang, atau misal yang sering skip sholat, itu tuh sholat apa, terus untuk
kalau marah itu nanti suka membanting pintu atau kabur dari rumah, itu suatu pertanyaan yang berulang-ulang. Semisal di form pertama sudah ditanyakan, di form kedua belum diberi pertanyaan lagi. Dan untuk dampaknya mungkin karena asesmen ini tuh menjadi dasar kita sebagai pekerja sosial untuk melakukan intervensi lanjutnya, itu menjadi terhambat. Sudah pemaparan dari Mbak Nur Fitriani tentang 2 isu yang ada di UPT-nya ya. Kalau di UPT saya sendiri, di RSBL Pasuruan yang saya tekankan adalah penolakan eksekutif klien kita itu setelah menjalani masa rehabilitasi selama beberapa waktu dengan maksimal waktu 2 tahun, klien harus segera diterminasi seperti itu. Namun dalam prakteknya, terkadang klien belum sampai 2 tahun sudah stabil dan stagnan kondisinya. Nah, di sini ketika klien akan diterminasi dan dikembalikan ke keluarga menolak dengan kondisi mereka yang ODGJ dianggap mereka tidak akan pernah sembuh dan akan kembali merusak seperti itu. Dan terkadang tidak hanya dari pihak keluarga, bisa jadi dari pihak masyarakat juga, karena sebelumnya klien pernah melakukan tindakan yang menurut mereka membahayakan dan meresahkan masyarakat juga seperti itu. Dampaknya adalah penumpukan klien di UPT kami dan kami tidak bisa menerima calon penerima manfaat lain karena untuk fasilitasnya juga tidak memenuhi karena sudah penuh seperti itu. Dan jika klien tetap berada di UPT kami, kondisi psikologi mereka akan kembali turun dan cepat kambuh. Itu kalau di UPT RSBL Pasuruan. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab dan sesi masukan dari teman-teman yang lain tentang permasalahan yang dihadapi di instansi teman-teman kita. Mungkin ada yang memberikan solusi untuk isu yang ada di RSBLK ya. Dari Mbak Hanum, mungkin ada yang mau memberikan masukan? Dipersilahkan. Mas Fadil mungkin? Ya, saya ingin bertanya ke Mbak Nur Fitriani terkait isu yang tadi pertanyaan saya itu seberapa aktualnya isu yang dipilih tadi oleh Mbak Fitriani terkait evaluasi perkembangan klien yang masih dilaksanakan 3 bulan sekali itu, dan indikator penilaiannya juga masih belum terlalu detail Mbak ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Fadil yang sudah memberi pertanyaan. Untuk nilai aktualnya dari pengalaman saya kemarin kan UPT RSBRW baru saja ada kelulusan penerima manfaat atau terminasi kita menyebutnya. Itu kan selalu ada yang namanya penilaian raport itu. Tapi dari yang saya lihat kemarin, raportnya itu nggak ada, Mas. Jadi untuk penilaian bulanannya itu baru 3 bulan sekali waktu ujian. Untuk 1 bulannya itu tidak ada pencatatan perkembangan klien. Jadi kita nggak tahu perkembangannya anak itu seperti apa. Soalnya kan kalau di UPT saya, basisnya kan rehabilitasi sosial, tentang rehabilitasi keterampilan anak-anak baik menjahit, berdiri, las, dan sebagainya. Nah, kalau semisal kita dari pencatatan evaluasi per bulanannya aja kita tidak jelas, bagaimana kita menulis untuk melihat output dari si anak ini melakukan terminasi dengan kita, seperti itu. Soalnya dari kemarin raportnya itu belum ada dan itu yang mengerjakan 1 orang itu terburu-buru, kayak bahasanya kalau saya menyebutnya ngawang. Oh, anak ini baik, ya udah dapat nilainya baik, semua baik gitu.
Jadi outputnya masih abu-abu, kurang jelas. Mau tanya ke Mbak Titis. Nah, kan klien ketika dia dianggap sudah stabil, itu kan ketika 2 tahun ya, itu kan dipulangkan. Nah, itu kira-kira ada bimbingan lanjut ke keluarga apa enggak, Mbak? Terus bentuknya tuh kayak gimana binjutnya, kalau misalnya ada. Nah, terus pertanyaan yang kedua, klien ini dianggap dia itu udah stabil kondisinya itu kayak gimana? Melalui tes secara psikologis kah? Atau dinilai oleh seorang psikolog kah? Atau kayak gimana? Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Hanum ya. Yang pertama itu bimbingan lanjut kepada keluarga itu bentuknya kita seperti apa? Kebetulan kita itu kan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ya Mbak ya. Jadi kita kan basisnya semua wilayah di Jawa Timur bahkan di luar Jawa Timur. Jadi kalau misalkan untuk bimbingan lanjutnya kita itu melalui via WhatsApp Mbak, karena kan jauh ya. Jadi kita kontrol dari keluarga atau kita kontrol dari pihak desa. Seperti itu Mbak. Kita terus tanya terus kondisinya. Misalkan sudah pulang 2 minggu sekali kita tanya, berikutnya 1 bulan sekali atau berikutnya bisa 3 bulan sekali seperti itu Mbak. Untuk kondisi PM dikatakan stabil itu kita tidak menyatakan stabil atas dasar kita Mbak. Jadi kita itu bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Jiwa Lawang dan Rumah Sakit Jiwa Menur. Dan setiap bulannya ada kegiatan follow up Mbak. Jadi psikolog dari Rumah Sakit Jiwa itu akan melihat kondisi kejiwaan dari PM kita. Nantinya untuk pemulangan sendiri pun kita itu berdasarkan rekomendasi dari psikolog Rumah Sakit Jiwa itu Mbak. Jadi kita tidak asal bilang oh ini sudah seperti ini, oh ini seperti ini. Kecuali memang dari misalkan dari bimbingan sosial yang kita berikan dan evaluasi yang kita lakukan, itu klien sudah tidak ada perkembangan lagi Mbak. Stuck sudah bisanya seperti itu, mentok seperti itu tetap harus kita kembalikan Mbak. Karena tidak akan ada dampaknya ketika diberikan bimbingan sosial seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Hanum. Terima kasih Mbak Titis atas jawabannya. Ya, dipersilahkan yang lain mungkin menanggapi isu dari OPT lain mungkin. Ya, izin bicara untuk teman-teman dari dinas sosial memang beragam, luar biasa, bagus-bagus untuk isu atau mungkin inovasinya ya. Karena saya sendirian dari Disnaker jadi mungkin kurang relate. Cuman kurang lebih yang dari Mbak Hanum tadi untuk mengenai sosialisasi ya, mengenai sosialisasi melalui sosial media Mbak ya. Nanti rencananya pakai sosmed apa Mbak? Sosmed resmi kah atau mau bikin baru atau seperti apa? Kalau itu kan general ya, bisa dipakai juga. Ya, terima kasih Mas Denny. Izin menjawab. Kalau untuk sosial media yang akan saya pakai itu IG sama TikTok. Kalau IG-nya sendiri itu sudah ada, cuman masih masih perlu pengembangan gitu Mas. Nah kalau untuk TikToknya sendiri saya bikin baru atas nama UPT gitu. Terima kasih Mas. Siap-siap. Terima kasih Mbak Ya, Hanum. terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Tadi ada beberapa isu dari beberapa instansi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan memang isu-isu tersebut adalah isu-isu yang harus kita selesaikan, menyangkut hajat hidup banyak orang. Mungkin nantinya kita akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Itu saja untuk hari ini diskusinya. Saya selaku moderator meminta maaf terkait kesalahan saya, baik sengaja maupun tidak. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titis, Mas Fadil, Wabarakatuh.